Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sifat Ar-Rahman-nya Allah Subhanahu wa taala itu diperuntukkan bagi orang yang mukmin ataupun orang yang kafir hidup di dunia. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa rahmat, baik berupa rezeki, uang, duit dan sebagainya. Karena belas kasihannya Allah Subhanahu wa taala diberikan di dunia, baik orang kafir ataupun orang mukmin. Wa imtisalan wa ita'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi anna awwala ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftahu kulli kitabin unzila. Dan untuk mengikuti dan juga mentaati daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya bahwasanya awalnya sesuatu yang al-qalam, pena, dia menulis adalah lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika kalian hendak ingin menulis di suatu kitab atau suatu lembaran kertas, maka tulislah bismillah di awal penulisan tersebut. Alasannya wahya miftahu kulli kitabin unzil. Bahwasanya bismillah itu merupakan kunci setiap kitab yang diturunkan. Dalam riwayat surat atau ayat yang pertama kali diturunkan adalah Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah itu basmalah termasuk daripada bagian Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah terdapat 7 ayat. Salah satunya atau ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di sini dijelaskan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat para ulama. Waqtulifa fil basmalah hal hiya ayatun minal Fatihah wa min kulli surah. Terdapat perbedaan pendapat mengenai basmalah tersebut. Apakah basmalah itu termasuk daripada ayat Al-Fatihah dan juga setiap surat. Ya, dalam setiap surat itu terdapat juga basmalah. Maka ulama ini fa'inda Malik, menurut Imam Malik atau madhab Maliki, annaha laisat ayatan minal Fatihah, bahwasanya basmalah tersebut tidak termasuk bagian dari ayat Al-Fatihah. Ya, dalam madhab Malik itu yang 7 ayat itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu dibagi menjadi 2. Ayat 6 dan ayat 7. Wala min kulli surah. Dan juga menurut Imam Malik bahwasanya basmalah tersebut itu juga bukan bagian dari setiap surah. Wa inda Abdullah bin Mubarak anha ayatun min kulli surah. Namun menurut Imam Abdullah bin Mubarak bahwasanya basmalah itu termasuk ayat dari setiap surat. Menurut Imam Abdullah bin Mubarak. Wa inda Syafi'i anha ayatun minal Fatihah wa taraddada fi khairiha. Dan juga Imam Syafi'i, ini menurut Imam Syafi'i dan ini termasuk madhab kita, bahwasanya basmalah tersebut merupakan ayat dari bagian Al-Fatihah. Wa taraddada fi khairiha, dan beliau juga menyebutkan atau menghitung-hitung pada selain Al-Fatihah. Artinya setiap surat juga menggunakan basmalah.
Walam yakhtalifu fiha fi namli fi adiha minal Qur'an. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai basmalah dalam surat An-Naml. Dalam hitungannya dari bagian Al-Qur'an. Yang pada dasarnya pada mazhab Syafi'i ini basmalah merupakan ayat daripada surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah hukumnya termasuk rukun dalam sholat. La sholata liman la fatihalah. Tidak ada sholat atau tidaklah sah sholat seseorang ketika di situ tidak ada membaca Al-Fatihah. Karena basmalah dalam mazhab Syafi'i ini termasuk daripada surat Al-Fatihah, maka ketika meninggalkan daripada bacaan basmalah secara jahar ataupun sir, ketika dia tinggalkan dalam mazhab Syafi'i, maka sholatnya otomatis tidaklah sah, yaitu la sholatalah. Tidak ada bagian sholat untuk dirinya atau diri seorang yang sholat tersebut. Kecuali dalam surat At-Taubah. Nah, karena dalam surat At-Taubah tersebut itu banyak ulama yang mengatakan bahwasanya, berpendapat bahwasanya antara surat At-Taubah dengan surat sebelumnya itu masih ada hubungan, atau bisa dikatakan bahwasanya surat At-Taubah dan surat sebelumnya itu adalah satu surah gitu. Sehingga antara surat Taubah dan surat sebelumnya tidak ada senggang berupa lafaz basmalah. Ya, ini baru seputar daripada hukum dan juga bentuk ikhtilaf dalam basmalah yang ada dalam surat Al-Fatihah.